Big Bangers, kalau Anda melihat saya berada di antara lampu-lampu, ini masih berkaitan dengan cerita orang-orang kreatif yang memanfaatkan seni menjadi sesuatu yang unik dan menarik untuk digunakan sehari-hari. Berkaitan dengan lampu, ini lampu-lampu berbeda dengan lampu-lampu yang biasa kita lihat di rumah-rumah, keren-keren. Tapi sebelum kita undang siapa di balik lampu-lampu keren ini, mari kita simak dulu snapshot berikut ini. Ketertarikan pasangan suami istri Intan Pradina dan Noro Ardianto terhadap seni menjadi jembatan untuk melahirkan bisnis lampu-lampu meja dengan desain berkelas yang diberi nama Lampu Runa. Keunikan lampu Runa terletak pada gabungan lampu meja dengan konsep wayang golek serta penggunaan kayu yang dijamin 100% legal. Bisnis tak semata soal profit bagi Intan dan Noro. Mereka memberdayakan para perajin wayang golek di Subang yang kurang produktif karena tergerus zaman. Tak hanya melestarikan seni memahat di Indonesia, upah di atas rata-rata yang diberikan lampu Runa pun kini banyak mengangkat kehidupan para perajin tradisional tersebut. Mari kita sambut langsung aja Intan dan Noro. Wow, Intan, terima kasih banyak sudah hadir di acara Big Bang. Noro, terima kasih. Ini para mentor, ya, ada Billy, ada Ben. Nah, ini tadi kita lihat liputannya aja udah ngiler ya, bagaimana kreasi-kreasi menarik tentang lampu. Semuanya mengenai lampu itu ya. Iya, nah boleh tahu pertama mulai kapan sudah memperhatikan bahwa ini adalah kreasi-kreasi seni yang tanda kutip diminati oleh pasar. Dari tahun berapa? Kita mulai lampu Runa ini sebetulnya ada ketidaksengajaan. Jadi saya memang sudah berusaha di bidang handicraft sudah sejak lama, dari sebelum 2013. Lalu waktu itu kita mengadakan pameran di Vietnam. Kita ikut di Lifestyle Vietnam di tahun 2013. Waktu itu bikin apa? Waktu itu ada figurin dari kayu, tidak ada fungsi, gitu. Jadi hanya pajangan. Tapi waktu itu jadi kita punya 3 konsep waktu itu, 3 konsep barang. Waktu itu ya kebetulan yang satu ini gagal, konsepnya nggak jadi. Ya, jadi kita waktu itu butuh dengan cepat menghasilkan satu ide baru. Nah, disitulah lahir lampu Runa ini. Waktu itu ada beberapa patung-patung kayu, terus kita waktu itu punya ide untuk diberikan fungsi, gitu. Jadi berbeda dengan yang lainnya, kita akan coba masukkan fungsi di situ lampu. Nah, berapa jenis ya figur yang sudah pernah dibuat atau yang terus dibuat? Sejak 2013 kami sudah bikin 5 tema. 5 tema, tema apa itu? Kembali ke kami punya tagline Everything We Love Inspires Us. Love inspires. Love gitu inspires, jadi ini seperti ini. Oke. Ini adalah produk pertama kami itu Love Soldier. Oh, ada gambar hatinya. Itu tema pertama yang kami bawa ke Lifestyle Vietnam. Terus? Lalu ada Lovebirds, itu pasangan. Terus melihat respon di Vietnam ternyata cukup bagus ya. Terus kami ke Indonesia mau mencoba di pasar lokal. Kebetulan ada satu pameran Casa by Brava Casa 2013 waktu itu ya. Kami diajak untuk ikutan dan kami melihat di situ banyak orang fashion, pecinta seni pastinya, dan kami pikir lampu ini sudah bukan lagi sebagai lampu tapi adalah sebuah karya seni. Karya seni. Terus? Jadi di situ kami bikin satu tema khusus untuk memang orang-orang yang datang ke sana, yaitu kalangan fashion dan para pecinta seni, dan kami bikin satu tema khusus, itu tema yang ketiga, yaitu The Fashion Icon. Itu ada contohnya di sini. Ini David Bowie, inspired David Bowie. dari salah satunya. Yang itu juga sebetulnya ya, ada Audrey Hepburn yang di depan itu, dia kan stylenya memang pakai legging. Iya, udah kelihatan leggingnya, kelihatan sepatunya ya. Iya, tapi tunggu dulu, ini ada pilot ini ya, pilot. Nah ini apa ini? Kalau ini masuk tema yang mana ini? Ini sebenarnya pesanan custom. Oh, jadi customize. Pesanan ya, dari orang. Dari orang. Oh, orang boleh pesan. Bisa. Ninoya bisa. Bisa sekali. Penasaran ini, kan tadi kan ada beberapa tokoh-tokoh ya. Jadi kayak misalnya James Dean, Audrey Hepburn. Itu nggak ada masalah dengan license ya. Jadi kayak penggunaan
izin dan sebagainya atau Nah, gimana? sejauh ini sih tidak ada. Tidak ada. Berarti kalau misalnya mau bikin Avengers gitu juga potensi nggak? Oh, mungkin kalau yang masih baru lebih riskan. Terus siapa segmen pasar yang mau dituju? Jadi begini, karena saya sudah cukup lama berkecimpung di dunia handicraft, saya banyak melihat para pengrajin yang talentanya luar biasa, tapi mereka penghasilannya biasa-biasa saja gitu, bahkan banyak yang cenderung kurang. Jadi waktu itu saya sempat bicara dengan beberapa rekan, gimana caranya supaya mereka bisa punya penghasilan yang lebih tinggi gitu. Ya, terus dari hasil diskusi, satu-satunya cara adalah kita harus bikin barang yang premium. Jadi kita bisa jual dengan harga tinggi, kita bisa bayar pengrajin juga dengan lebih tinggi gitu. Iya. Nah, jadi kenapa juga kita waktu itu menyasar pameran di Casa by Pravakasa, Bazar Art. Itu salah satu segmennya segmennya mereka bisa menghargai karya seni karena ini semua bikinan tangan gitu. Dan ada satu kekhawatiran sebetulnya keahlian ini akan hilang. Karena kalau mereka tidak bisa hidup layak dari keahliannya, mereka akan lebih memilih dan di daerah mereka itu UMR-nya cukup rendah, pabrik masuk ke situ, mereka lebih milih kerja di pabrik. Gitu. Billy tadi tanya apa, Bill? Saya mau nanya, kalau dalam penentuan tadi ada 5 tema ya, jadi kalau di dalam brand itu kan ini kayak produk lainnya ya masing-masing. Itu nentuin temanya itu berdasarkan gut feeling atau berdasarkan research atau gimana? Sejauh ini gut feeling. Masih gut feeling. Tapi enggak juga. Pada saat pameran Casa by Pravakasa Bazar Art Jakarta itu kami lihat target pengunjungnya. Gitu. Jadi disesuaikan dengan itu. Oh, disesuaikan dengan itu ya. Tapi kan pada saat bikin tema-tema ini kan nggak patokannya berarti masih event yang diikuti ya. Kalau saran dari saya, I think market research itu sekarang udah nggak mahal kok. Kita udah bisa ngelakuin market research itu pakai digital. Ya. Jadi social media research itu udah sangat banget bisa udah valid ya. Apalagi yang market yang dituju di sini kan orang yang kelas AB gitu ya, yang which is mereka mungkin udah main di social media, mereka udah ngerti teknologi. Ya ini kalau menarik, kalau tadi Billy kan bilang waktu membuat koleksi melakukan survei atau gut feeling, tadi kan kebanyakan gut feeling. Mungkin masukan ya, selain meng-create toko-toko yang mungkin belum tentu ada namanya, tapi tadi ada James Dean, ada. Nah, kalau toko nasional gimana? Misalnya kayak gini, kerjasama sama Yayasan Soekarno, misalnya kayak gitu. Karena ada toko-toko yang sudah punya penggemar, udah punya captive marketnya. Kalau Soekarno dibikin, kalau ada toko pahlawan nasional siapa dibikin, mungkin kerjasama sama Yayasan Soekarno-nya, bagi hasil dan sebagainya. Tapi begitu di launching, jadi sebuah berita sendiri. Mungkin di launching pada waktu memperingatin berapa belas tahun Soekarno dan sebagainya kayak gitu. Baik, ini prosesnya bagaimana? Proses melukis. Saya dengar ini ada sketsanya dulu ya. Coba di sini biar kasih lihat ke penonton sketsa ya. Nah, kami tadi diskusi mengenai kayu legal itu apa pengertiannya? Kayu legal. Jadi waktu itu kita sempat menjadi brand ambassador, salah satu brand ambassador di Legal Wood gitu. Jadi mereka, karena kalau prosedur sesungguhnya kan cukup rumit gitu. Jadi waktu itu Legal Wood mengajak para desainer untuk paling tidak di tahap awal itu mengetahui dari mana kayu itu berasal. Jadi kalau sejauh ini kami selalu membelinya dari orang yang punya kebun sendiri. Karena jelas. Nah itu yang tadi saya bilang juga tuh, di dalam ada story-nya mengenai si desain, tulisin juga bahwa ini adalah kayu begini, kami menggini gitu loh. Jadi mungkin di dalam elemen brandingnya, story brandnya. Iya, brand tuh harus punya story-nya gitu. Jadi selain dari desainnya, dari ini ceritain bahwa ini figurnya seperti apa, kemudian pengrajin yang dibantu seperti apa, kemudian begitu juga dengan kayunya. Iya. Terus itu ada kayak boneka wayang-wayang, itu boleh kita lihat ya di sini. Ini Sebelumnya Mas Andi, ini hasil dari sketch yang tadi. Katanya 3 hari wah, keren. Maaf ya, maaf. Jadi. Waduh, baru ngomong tadi bagaimana kalau bikin host Big Bang. Jadi. udah langsung ada ini. Ada, coba. Ini perlu nih. Udah langsung Big Bang Show, Andi Noya. Wah, terima kasih banyak ya. Aduh, coba kasih lihat dong. Wah, do more, do good.
Big Bang. Yeah. Asik, ini enaknya jadi host itu di sini. Mentor, aduh, memang kasihan. Iya. Nasib kita. Coba kita taruh di sini supaya orang-orang lihat semua. Nah, sekarang ini ada yang menarik ini ya. Ya. Coba lihat, ini bisa dimainkan nggak ini ya? Iya. Iya. Coba ajarin kami ya, ini bagaimana nih cara wayang golek ini? Idenya dari mana idenya ini? Jadi sebetulnya salah satu konsep kami yang ingin kami lestarikan itu kan sebetulnya skillnya. Skill dari pengrajin. para pengrajin Oh, itu gitu. oke. Jadi kita tidak mau membuat wayang golek yang tradisional gitu. Jadi ini perlu sesuatu yang baru dulu untuk melestarikan keahliannya, baru nanti kita kembali lagi Bisa ke yang masuk ke situ ya, tradisional. supaya nggak hilang keterampilan Iya. mereka dan nilai-nilai yang Iya, pernah kita itu. miliki ya. Iya. Selama ini dipasarkan di Indonesia. Indonesia. Oke, jadi dengan akses tadi Kita pernah lampu juga lunak. mengekspor, Oh, pernah kemana? juga, tapi tentu kita nggak dapat Brazil dan Belgia. ke Brazil dan Belgia, tapi kita nggak dapat margin yang cukup itu. Oke. Karena Jadi- kita sebetulnya ya itu tadi kembali ke konsepnya, kita ingin bayar pengrajinnya lebih tinggi. Baik, terima kasih banyak Terima ya kasih. sudah berbagi cerita. Mudah-mudahan ke depan ini akan terus berkembang. Kita bangga selain tadi seninya yang dikembangkan, pengrajinnya juga ikut mendapat manfaat ya dari produksi yang dibuat oleh Lampu Lunak. Iya. Thank you, Noro. Terima kasih. Ya, Sama-sama. Intan. Big Bangers, itu tadi cerita mengenai lampu runa. Dan jangan lupa abis ini ada segmen inovasi, di mana ada anak-anak muda dari Jogja membuat sepeda listrik berbasis Android. Bagaimana kisah mereka? Tetaplah di Big Bang Show, Do More, Do Good, Big Bang.